200401608, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Wali Songo. Makhluk hidup adalah kesatuan antara seluruh makhluk hidup dan non-hidup yang meliputi berbagai unsur lingkungan termasuk manfaatnya, termasuk interaksi seluruh spesies dan sumber daya alam. Lingkungan hidup merupakan bagian mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Sementara Yusuf Al-Qaradawi berpandangan bahwa lingkungan yang dimaksud di sini adalah sebuah lingkup di mana manusia itu hidup, manusia tinggal di dalamnya baik ketika bepergian ataupun mengasingkan diri. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa lingkungan hidup itu mencakup arti yang luas, yang dapat diidentifikasikan sebagai kondisi, situasi, benda, makhluk hidup, ruang, alat, dan perilaku yang mempengaruhi kehidupan manusia. Sonny Keraf memiliki nama lengkap Alexander Sonny Keraf yang dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1958 di La Malera, Lembata, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pendidikan yang telah ditempuhnya yaitu di SMA San Domingo Hokeng Larantuka. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1988 dari Sekolah Tinggi Filsafat Dryakarkara dan gelar doktor dari Universitas Katolik Leuven, Belgia pada tahun 1995. Sebelum diangkat sebagai menteri, ia adalah dosen filsafat di Universitas Atmajaya, Jakarta. Konsep pemikiran filsafat hidup oleh Alexander Sonny Keraf ini menekankan pemahaman tentang hakikat alam semesta dan hakikat kehidupan di dalamnya untuk menentukan perilaku manusia terhadap alam semesta dan kehidupan di dalamnya. Filsafat lingkungan hidup ini kemudian diarahkan dalam bidang kajian sebagai ilmu pengetahuan dan kritik terhadap ilmu pengetahuan, yaitu filsafat ilmu. Melalui bidang kajian ini, filsafat lingkungan hidup dapat membongkar kembali seluruh pemahaman yang telah lama dirumuskan tentang alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Makna dari ayat di atas adalah bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di bumi ini adalah sebagian besar akibat perbuatan ulah manusia. Oleh karena itu, hendaknya manusia waspada dan berhati-hati dalam mengelola lingkungan. Wisata merupakan suatu kegiatan untuk memberikan jeda pada rutinitas keseharian dengan tujuan menikmati liburan bersama kerabat ataupun diri sendiri. Wisata dengan motif apapun, termasuk untuk bersenang-senang dan rekreasi, tidaklah dilarang, apalagi jika tujuannya untuk menikmati ciptaan Tuhan. Untuk selanjutnya yang perlu dilakukan adalah partisipasi dari pemerintah dan masyarakat. Bagaimana caranya mengelola dengan baik agar pariwisata dapat memberikan dampak yang baik bagi kehidupan sekitarnya, baik bagi lingkungan maupun ekonomi. Peran lembaga dalam menggerakkan kesadaran masyarakat sangat diperlukan, apalagi dalam komunitas pendidikan yang memang diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai kesadaran ekologis sejak pendidikan usia dini. Hal ini dapat terwujud dalam pemberian fasilitas-fasilitas yang menunjang bagi kebersihan lingkungan, pengadaan tempat sampah, kegiatan-kegiatan yang mengarah pada kebersihan lingkungan dan perawatan yang baik dan sebagainya. Untuk menuju masyarakat yang berkelanjutan harus menerapkan prinsip-prinsip ekologi, diantaranya yaitu 1. Prinsip interdependensi. Prinsip ini menegaskan bahwa semua komunitas ekologis termasuk manusia yang berada, hidup dan berkembang dalam satu kesatuan mata rantai yang berhubungan satu sama lain dalam sebuah jaringan kehidupan. 2. Prinsip daur ulang. Dalam prinsip ini ditegaskan oleh Capra bahwa seharusnya pola bisnis, ekonomi, dan politik dibangun berdasarkan prinsip daur ulang ini. Dirancang ulang untuk menyerap kembali limbah hasil proses produksi menjadi suatu yang dihargai dan dinilai.
Yang ketiga, prinsip kemitraan. Kemitraan di sini mengandung makna saling terkait, saling menunjang, saling mendukung untuk hidup dan menghidupi satu sama lain dengan bekerja sama demi keberlangsungan kehidupan. Yang keempat, prinsip keragaman, bahwa hakikat alam dan kehidupan adalah sebuah keragaman, dan keragaman inilah yang memungkinkan alam dan kehidupan berkembang sebagaimana adanya, termasuk membuka diri bagi interdependensi dan fleksibilitas dalam menerima dan menyerap pengaruh dari luar. Bersamaan dengan itu membawa pengaruh bagi perkembangan kehidupan lainnya. Prinsip ini kita disadarkan bahwa alam dan kehidupan adalah keragaman. Kita harus menyadari adanya perbedaan budaya, bahasa, adat istiadat yang demikian itu akan menambah variasi dan kekayaan alam yang ada. Sedangkan dalam sebuah ekowisata, kekayaan keanekaragaman hayati, budaya, adat istiadat, kuliner, dan sebagainya sangatlah bernilai. Dari keempat prinsip tersebut cukup bersinergi jika diterapkan dalam pengembangan ekowisata, sehingga tercipta manajemen ekowisata yang baik dalam sebuah kawasan wisata yang sanggup menyinergikan kepentingan antara tuntutan kebutuhan manusia dengan kemampuan alam untuk mencukupinya.